Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fahdiani dengan NIM 2440500009 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin membawa materi yang dimana judulnya ialah kebijakan moneter dalam perspektif Islam sebagai syarat untuk UTS dari mata kuliah Ekonomi Makro, di mana dosen pengampunya ialah Ibu Yati Ekwani Nasution ME. Baiklah, di sini saya akan membawanya. Pada slide pertama ialah pengertian kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Kebijakan moneter dalam perspektif Islam adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar demi menjaga kestabilan ekonomi sesuai prinsip syariah. Kebijakan moneter dalam perspektif Islam adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat guna menjaga kebijakan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pengelolaan moneter harus terhindar dari praktik riba, gharar, dan maisir atau perjudian. Oleh karena itu, sistem yang digunakan lebih menggunakan mekanisme bagi hasil transaksi yang halal serta kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan sektor real seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Selain itu, kebijakan moneter Islam juga bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang merata agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Instrumen yang digunakan dapat berupa suku, zakat, wakaf produktif, serta sistem perbankan syariah yang menerapkan prinsip kerja sama dan keadilan. Dengan demikian, kebijakan moneter dalam perspektif Islam bukan hanya berfokus pada stabilitas ekonomi semata, tetapi juga pada terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih adil, bermoral, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas sesuai ajaran Islam. Pada slide selanjutnya ialah tujuan kebijakan moneter dalam Islam. Tujuan kebijakan moneter dalam Islam tidak hanya berfokus pada kestabilan ekonomi, tetapi juga bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip syariah. Berikut penjelasannya. Yang pertama ialah menjaga stabilitas nilai mata uang. Kebijakan moneter Islam bertujuan menjaga agar nilai mata uang tetap stabil, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan aman dan nyaman. Stabilitas nilai uang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan mencegah penurunan daya beli. Yang kedua ialah mengendalikan inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat merugikan masyarakat karena harga barang dan jasa meningkat secara terus-menerus. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam berupaya mengendalikan jumlah uang beredar agar inflasi tetap terkendali sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau. Yang ketiga ialah mendorong pertumbuhan ekonomi yang halal. Dalam ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi harus berasal dari kegiatan usaha yang halal dan bermanfaat. Kebijakan moneter diarahkan untuk mendukung sektor real, perdagangan investasi syariah, dan usaha produktif yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat ialah mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kebijakan moneter Islam juga bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya investasi dan kegiatan usaha produktif, kesempatan kerja akan bertambah sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang.
Yang kelima ialah mewujudkan distribusi kekayaan yang adil. Islam mengajarkan agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam berupaya menciptakan pemerataan ekonomi melalui sistem zakat, infak, sedekah, dan pembiayaan syariah agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, menjaga kegiatan ekonomi agar sesuai syariah. Semua aktivitas ekonomi dalam sistem Islam harus terhindar dari riba, goror, dan maisir. Kebijakan moneter Islam bertujuan memastikan seluruh kegiatan perbankan dan keuangan berjalan sesuai prinsip syariah sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil dan berkah. Baik, untuk slide selanjutnya ialah prinsip utama dalam kebijakan moneter Islam. Yang pertama ialah larangan riba. Islam melarang sistem bunga karena dianggap merugikan salah satu pihak. 2. Uang sebagai alat tukar. Dalam Islam, uang bukan untuk diperdagangkan demi keuntungan semata, tetapi sebagai alat transaksi. Yang ketiga, keadilan dan keseimbangan. Kebijakan moneter harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. 4. Berbasis sektor real, peredaran uang harus terkait dengan kegiatan ekonomi nyata seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Baik, untuk slide selanjutnya ialah instrumen kebijakan moneter Islam. Yang pertama ialah sertifikat investasi syariah. Sertifikat investasi syariah adalah surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah Islam sebagai bukti penanaman modal atau investasi tanpa mengandung riba, goror, dan maisir. Instrumen ini digunakan untuk menghimpun dana masyarakat dan diinvestasikan pada kegiatan usaha yang halal sesuai ketentuan syariat. Yang kedua ialah giro wajib. Giro wajib adalah sejumlah dana minimum yang wajib disimpan oleh bank di bank sentral sebagai cadangan. Dalam sistem syariah, giro wajib minimum bertujuan menjaga stabilitas likuiditas perbankan serta mengendalikan jumlah uang beredar tanpa menggunakan sistem bunga. Yang ketiga ialah bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan antara pihak pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam ekonomi Islam. Mekanisme ini menjadi pengganti bunga dan diterapkan pada akad seperti mudharabah dan musyarakah. Yang keempat ialah operasi pasar terbuka syariah. Operasi pasar terbuka syariah adalah kebijakan untuk bank sentral dalam mengendalikan jumlah uang beredar melalui jual beli instrumen keuangan berbasis syariah seperti suku atau sertifikat syariah. Kebijakan ini dilakukan sesuai prinsip Islam tanpa menggunakan bunga. Selanjutnya ialah tantangan dalam implementasi. Tantangan yang pertama ialah sistem ekonomi global yang masih dominan konvensional. Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan kebijakan moneter Islam adalah karena sistem ekonomi di dunia saat ini masih didominasi oleh sistem konvensional yang berbasis bunga atau riba. Hampir seluruh aktivitas ekonomi internasional seperti perbankan, perdagangan, investasi, hingga pasar modal menggunakan mekanisme suku bunga sebagai alat utama dalam transaksi keuangan. Kondisi ini membuat negara ingin menerapkan sistem moneter Islam secara penuh harus tetap menyesuaikan diri dengan sistem ekonomi global agar tetap dapat berhubungan dengan negara lain. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga sering menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan lembaga konvensional yang sudah lebih dulu berkembang dan memiliki jaringan internasional yang luas
Akibatnya, implementasi kebijakan moneter Islam belum dapat berjalan sepenuhnya secara mandiri dan masih dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi konvensional dunia. Yang kedua ialah kurangnya pemahaman masyarakat. Tantangan berikutnya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Banyak orang yang belum mengetahui secara jelas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa keduanya sama, hanya berbeda nama, padahal sistem operasionalnya sangat berbeda. Dalam perbankan syariah, sistem yang digunakan adalah bagi hasil, jual beli, dan kerjasama usaha sesuai prinsip syariah. Sedangkan konvensional menggunakan sistem bunga. Selain itu, masyarakat juga masih kurang memahami instrumen keuangan syariah seperti suku, wakaf, produktif, dan pembiayaan mudharabah atau musyarakah. Kurangnya literasi menyebabkan masyarakat terhadap lembaga syariah masih terbatas. Akibatnya, perkembangan ekonomi syariah berjalan lebih lambat dibandingkan sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat dan prinsip ekonomi Islam. Ketiga, keterbatasan instrumen syariah. Instrumen moneter syariah saat ini masih lebih sedikit banding instrumen dalam Islam dalam sistem konvensional. Dalam ekonomi konvensional, terdapat banyak pilihan instrumen seperti obligasi berbunga, pasar uang berbasis bunga, dan berbagai produk keuangan lainnya yang sudah berkembang secara luas dan modern. Sementara itu, dalam sistem syariah, seluruh instrumen harus sesuai dengan prinsip Islam, sehingga tidak boleh mengandung riba, gharar, dan maisir. Hal ini menyebabkan pengembangan instrumen syariah membutuhkan proses yang lebih hati-hati dan pengawasan yang ketat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Keterbatasan instrumen tersebut membuat bank sentral dan lembaga keuangan syariah memiliki pilihan yang lebih sedikit dalam mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain pasar keuangan syariah juga masih terus berkembang sehingga belum sekuat dan sebesar pasar keuangan konvensional. Oleh karena itu, inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah sangat diperlukan agar sistem moneter Islam dapat berjalan lebih efektif dan mampu bersaing di tingkat global. Selanjutnya ialah contoh implementasinya. Salah satu bentuk implementasi kebijakan moneter dalam perspektif Islam adalah penerbitan suku oleh pemerintah. Suku merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan untuk memperoleh dana dari masyarakat atau investor dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan obligasi konvensional yang menggunakan sistem bunga, suku menggunakan akad syariah seperti ijarah atau sewa, mudharabah atau bagi hasil atau musyarakah atau kerjasama. Pemerintah menerbitkan suku sebagai alat untuk mengatur likuiditas keuangan negara sekaligus membantu pembiayaan pembangunan nasional. Dana yang diperoleh dari penerbitan suku digunakan untuk berbagai proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta infrastruktur lainnya. Dengan adanya suku, pemerintah dapat memperoleh sumber pembiayaan yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah. Contohnya, di Indonesia, pemerintah menerbitkan suku negara Indonesia yang dikelola sesuai prinsip ekonomi Islam. Suku ini menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah karena selain membantu pembangunan negara, juga memberikan kesempatan untuk berinvestasi secara halal dan aman. Perbedaan utama antara suku dan obligasi konvensional terletak pada sistem imbal hasilnya. Obligasi konvensional memberikan keuntungan dalam bentuk bunga tetap, sedangkan suku memberikan imbal
hasil dan keuntungan dari aset atau proyek yang dibiayai. Oleh karena itu, suku dianggap lebih sesuai dengan ajaran Islam karena terhindar dari unsur riba. Dengan adanya penerbitan suku, kebijakan moneter Islam dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pembangunan nasional, serta mendukung perkembangan sistem keuangan syariah di masyarakat. Baiklah, sekian video dari saya, sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.